Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fimas Ruri Abdillah dengan NIM 221101010067. Di sini saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan maksud tujuan membuat video ini untuk mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bu Mega. Baik, langsung saja di sini mohon disimak dengan sesama video yang akan saya paparkan, dan dimohon juga apabila ada kritik dan saran terkait evaluasi dari video ini, mohon kritik dan sarannya dibubuhkan di kolom komentar. Langsung saja tanpa berlama-lama, mohon izin untuk mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas. Oke, langsung saja di sini pada slide pertama yaitu ada cover awal yaitu dengan judul penelitian tindakan kelas. Langsung saja di slide kedua, di situ ada nama Fimas Ruri Abdillah, kelas A2 dengan NIM 221101010067. Oke, lanjut ke slide ketiga yaitu pada latar belakang. Di sini saya sebagai peneliti dalam menemukan bahasanya di dalam penelitian tindakan proposal penelitian tindakan kelas ini terdapat masalah pada siswa kelas 5 di lembaga yang saya rahasiakan identitasnya. Oke, terdapat pada slide latar belakang pertama yaitu ada definisi bahasanya latar belakang kenapa saya mengangkat judul ini. Nah, itu dalam Islam Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Oke, sebelumnya di sini ada pada slide awal itu merupakan judul daripada proposal saya yang berjudul penerapan metode Yan Bu'a dalam meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran siswa kelas 5. Oke, lanjut pada latar belakang pertama yaitu saya mencari alasan bahwasanya Al-Quran itu, definisinya Al-Quran itu apa yang menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam, bahwasanya harus bisa membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, otomatis kita tidak tahu apa pedoman kita, hanya tahu bahwasanya itu Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini untuk kita memahaminya pasti harus membaca. Nah, ketika membaca ini kita ada ketentuan-ketentuan yang harus kita kuasai, dari cara membaca yang lancar, tahu tajwid, tahu makharijul hurufnya. Itu salah satu ketentuan-ketentuan yang harus dikuasai oleh setiap umat muslim. Lanjut pada slide keempat yaitu latar belakang slide kedua, yaitu peneliti menemukan permasalahan di siswa kelas 5. Nah, ini bisa dikatakan lebih kasarnya sangat fatal. Anak SD kelas 5 belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, bagaimana anak itu bisa memahami Al-Quran, pedoman hidupnya sepanjang hayat bagi umat muslim Al-Quran ini. Nah, di slide selanjutnya yaitu di latar belakang slide kedua, maka dari itu peneliti menemukan suatu model yang cocok dibandingkan dengan permasalahan yang ada, dan juga peneliti bermaksud untuk memberikan solusi kepada siswa kelas 5 yang kurang fasih membaca itu dengan menerapkan metode Yan Bu'a sebagai metode pembantu dan juga menjadi sebagai stimulus agar siswa yang kurang fasih membaca Al-Quran bisa menjadi lancar dan fasih membaca Al-Quran.
Lanjut, metode Yanbu'a sedikit saya kulik definisinya. Metode Yanbu'a merupakan yaitu suatu buku bacaan atau buku pedoman yang mana pada sistematika penyusunannya itu sudah sangat ringkas, sudah mencakup huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca yang benar, terdapat makharijul hurufnya juga. Oke, lanjut setelah latar belakang ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode Yanbu'a dapat meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran siswa kelas 5. Oke, lanjut di yang nomor 2 yaitu apa pengaruh penerapan metode Yanbu'a dapat meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran siswa kelas 5. Lanjut ada di tujuan penelitian, poin C. Tujuan penelitian itu menjawab permasalahan, memberi solusi akan permasalahan yang ada di rumusan masalah. Ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran siswa kelas 5. Yang kedua untuk mengetahui pemahaman yang mendalam. Nah, pengetahuan ini dikhususkan kepada siswa yang kurang fasih membaca agar siswa tersebut bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Jadi seperti itu. Lanjut setelah tujuan penelitian ada metodologi penelitian. Yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dalam penerapan jenis penelitian tindakan kelas. Jadi pada ranah penelitian tindakan kelas ini, peneliti saya sendiri itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi ketika pelaporan daripada hasil dan juga proses dalam mengetahui permasalahan yang ada, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti menceritakan bagaimana tahap-tahapannya ketika sebelum dan ketika dan juga sesudah penelitian berlangsung. Jadi seperti itu. Lanjut setelah metodologi penelitian ada instrumen penelitian. Nah, pada instrumen penelitian ini peneliti menggunakan dua instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada wawancara. Nah, ketika wawancara ini, pada tahap wawancara peneliti mengajak informan untuk diwawancarai, yaitu guru dan juga siswa terkait yang kurang fasih membaca. Nah, ketika dalam tahapan pra wawancara itu adanya kerjasama antara guru dan juga siswa yang diwawancarai oleh peneliti. Oke, instrumen yang digunakan yaitu peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yang pertanyaannya sudah dirancang sebelum melakukan penelitian dan lampiran daripada susunan untuk bahan wawancara. Jadi sebelum peneliti melakukan wawancara kepada informan, nah itu susunan pertanyaannya sudah dipersiapkan. Jadi sudah ada persiapan daripada peneliti. Lanjut selanjutnya ada lembar wawancara guru. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5 itu berisi pertanyaan, dan juga di kolom sebelahnya ada kolom pernyataan. Pernyataan ini menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Oke, lanjut ketika ada dua informan dan juga pastinya ada dua indikator. Lanjut di sini ada lembar wawancara siswa. Jadi sama, ada 5 poin, itu ada 5 poin pertanyaan dan ada 5 kolom di sebelahnya sebagai pernyataan dari jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Lanjut juga ada angket. Nah, angket ini diberikan kepada siswa setelah peneliti melaksanakan penelitian. Oke, sedikit ada tambahan bahwasannya adanya
perencanaan siklus yang akan diterapkan oleh peneliti. Nah, karena di sini penelitian tindakan kelas pastinya juga karakteristiknya penelitian tindakan kelas ini adanya siklus. Siklus ini dimana peneliti atau guru ketika menerapkan penelitian tindakan kelas ini pasti mengetahui dari beberapa siklus itu pastinya ada perkembangan yang diperoleh atau ditunjukkan oleh siswa. Nah, peneliti pada proposal ini, pada perencanaan siklus ini, peneliti merencanakan adanya 3 siklus yang dilaksanakan untuk menggali, meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran siswa terkait agar akurat. Jadi dalam 3 siklus ini, siklus yang pertama yaitu diadakannya tes membaca Al-Quran. Siswa mana saja yang membaca Al-Qurannya kurang fasih. Nah, ketika pada siklus kedua sudah dilaksanakan, bahasanya masuk ke siklus 2. Siklus 2 ini di mana si peneliti itu memberikan pemahaman dan juga memberikan buku metode Yanbua ini, buku pedomannya, yaitu adanya perjilid. Nah, perjilid ini pada siklus pertama peneliti memperoleh data setiap siswa ini kan pasti standar kefasihannya tidak sama. Nah, di siklus kedua ini pemberian metode jilid ini kepada siswa sesuai dengan standar kefasihannya. Misal, ada siswa yang kurang fasih membaca di makharijul huruf, dikasih jilid kedua. Ada yang kurang fasih dalam kelancarannya, dikasih juga bagaimana jilid 1. Nah, begitu juga siswa selanjutnya dengan standar kefasihan yang berbeda-beda. Oke, jadi adanya 3. Nah, siklus yang ketiga ini dimana setelah siklus 1 2 sudah dilaksanakan, baru siklus ketiga ini akhir dari pelaksanaan siklus, dimana pada siklus ketiga ini siswa yang kurang fasih membaca itu dites kembali untuk agar peneliti tahu perkembangan apa yang diperoleh oleh siswa. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait timeline daripada pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini untuk menyelesaikan wawancara ke sekolah dan juga timeline ketika penelitian. Pada tanggal 9 September 2024 itu awal mula peneliti memberikan surat pengantar bahwasanya peneliti akan melakukan penelitian di sekolah terkait, dan juga dilanjutkan sesi wawancara selanjutnya itu secara terus menerus pada tanggal 21 September 2024. Jadi seperti itu. Mungkin hanya cukup sekian pemaparan video terkait proposal penelitian tindakan kelas yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran mohon dibubuhkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan juga bisa dibuat pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.